Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, akademisi muda, akademisi milenial, Rian Hermawan, di channel Bewara Teknologi. Di channel ini kita akan banyak sharing mengenai edukasi, elektronika, mikrokontroler, dan robotik. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan aplikasi pengolah kata atau biasa dikenal dengan sebutan Microsoft Office Word. Seperti kita tahu bahwa di dalam Microsoft Office ada beberapa varian atau jenis yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita dalam dunia pekerjaan. Yang pertama, ada Microsoft Office Word, ada Microsoft Office Excel, ada Microsoft Office PowerPoint, ada Microsoft Office Access, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita pelajari, yang pertama adalah Microsoft Office Word. Nah, Microsoft Office Word merupakan program untuk mengolah kata. Program ini bisa digunakan untuk menulis dokumen, misalnya karya tulis, skripsi, novel, dan sebagainya. Selain menulis dokumen, Microsoft Office Word juga dapat digunakan untuk bekerja dengan tabel, menulis teks dengan kreasi, menyisipkan gambar, maupun yang lainnya. Kalau kita lihat di pengertiannya dan kegunaannya, ternyata Microsoft Office Word ini banyak sekali yang bisa kita buat. Tadi seperti karya tulis, skripsi, dan novel. Kemudian kita juga bisa menyisipkan berbagai gambar. Nah, tentunya yang tidak bisa kita sisipkan adalah suara dan video. Kalau gambar bisa, kemudian tabel juga bisa. Nah, seperti itu. Itu adalah sedikit pengenalan mengenai Microsoft Office Word. Nah, selanjutnya kita akan beralih langsung ke lembar kerja atau area kerja yang ada di Microsoft Office Word, dan kita akan belajar mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Office Word. Nah, teman-teman semua, ini adalah area kerja yang ada di dalam Microsoft Office Word. Terdapat beberapa jenis Microsoft Word yang bisa kita gunakan atau versi yang bisa kita gunakan. Ada versi 2003, 2007, 2010, 2013, sampai dengan 2016. Nah, yang sekarang saya buka adalah Microsoft Word 2016. Tidak banyak yang berbeda dengan varian-varian atau jenis-jenis yang sebelumnya. Hanya kita tinggal menyesuaikan fitur-fitur yang ada di dalamnya saja, atau tata letak fiturnya saja. Ya. Yang pertama adalah ada Office Button, atau kalau di 2016 ini ada yang namanya adalah File. Nah, ini adalah Office Button atau File. Di dalamnya adalah menu-menu standar ya yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pilih di dalam Microsoft Office Word. Seperti itu. Kemudian ada menu bar. Nah, mana menu bar? Menu bar adalah ini. Seperti Home, Insert, Design, Layout, References, Mailing, Review, View, Help, dan sebagainya. Itu adalah termasuk jenis dari menu bar. Nah, jadi nanti jangan lupa ya, kalau misalkan ada yang menanyakan mana menu bar adalah ini. Home, Insert, Design, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya Ribbon. Ribbon itu adalah isi dari menu bar. Nah, mana ribbon? Ribbon adalah ini. Seperti face, format painter, clipboard, font, paragraph, stylist, editing, dan lain sebagainya. Itu adalah
ribbon. Nah, itu adalah ribbon dari home. Bagaimana kalau kita klik menu bar insert? Nah, pasti nanti ribbonnya juga akan berubah. Begitupun juga dengan desain. Nah, ribbonnya juga nanti akan berubah sesuai dengan isinya, ya. Begitupun juga dengan layout, references, mailing, dan lain sebagainya. Jadi setiap menu bar itu terdapat ribbon yang berbeda, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya ruler. Apa ruler? Ruler adalah penggaris. Nah, penggaris ini yang nantinya bisa kita gunakan untuk batas kiri, atas, bawah, ya. Itu bisa kita gunakan untuk membantu kita, dimana kita membutuhkan berapa sih margin yang bisa kita buat, yang kita inginkan untuk, nah ini ya, jadi antara batas samping, batas atas, batas bawah itu nanti bisa kita sesuaikan dengan menggunakan ruler atau penggaris. Nah, kalau di sini belum kelihatan ya, belum kelihatan mana rulernya. Nah, bisa kita munculkan di menu bar view. Nah, kemudian kita cari ruler. Oke, nah ini ada ruler ya. Kita checklist rulernya. Nah, otomatis ruler akan muncul. Tuh ya. Ini adalah ruler. Ketika kita geser, nanti dia akan bergeser pula batasnya ya, atau marginnya. Itu. Kemudian ada title bar. Apa itu title bar? Title bar adalah judul atau nama dari dokumen yang kita buat. Letaknya di mana? Letaknya adalah di, nah ini ya, di atas. Di situ dinamakan dokumen 1. Nah, dokumen 1 ini nanti akan berubah sesuai dengan file yang kita save, yang kita simpan. Ya, namanya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nanti nama filenya apa? Ini adalah title atau judul atau nama dari file yang kita buat ini. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa untuk Microsoft Office Word ini nanti ekstensi atau format dari filenya itu adalah .doc ya. Kalau misalkan di situ tertulis dokumen 1, nah berarti nanti di filenya itu adalah dokumen 1.doc. Nah, seperti itu ya. Baik, itu adalah sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur atau menu-menu yang ada di dalam Microsoft Office Word. Nah, sekarang kita akan beralih. Kita akan coba mempraktekkan. Yang pertama, yaitu ketika kita membuka Microsoft Office Word, kita harus menyimpan filenya terlebih dahulu atau memberi nama filenya terlebih dahulu ya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita klik saja file, atau kalau yang di versi lain ada ribbon ya. Bukan ribbon, ada office button. Nah, office button kalau di 2016 ada file, kita klik. Nah, kemudian kita save. Di sini ada dua pilihan, ada save, ada save as. Nah, kalau yang pertama kali kita ingin menyimpan file, kita tinggal klik atau kita pilih yang save. Tapi ketika kita ingin merubah file yang sudah ada, kemudian kita ingin membuat lembar baru, judul baru, kita tinggal klik yang save as. Nah, karena sekarang adalah awalan atau file baru, kita pilih yang save saja. Klik save. Nah, kemudian kita cari letaknya mau disimpan di mana. Misalkan kita simpan di PC kita ya. Kita klik PC, kemudian misalkan kita mau simpan di dokumen. Tinggal klik dokumen. Nah, kemudian barulah kita berikan
judulnya. Misalkan latihan MS Word. Misalkan ya. Kemudian save as tipenya kita pilih yang Word dokumen. Kalau sudah, klik save. Nah, maka di atas, di title, judulnya akan berubah sesuai dengan yang tadi kita ketikkan, kita save tadi ya. Karena kita tadi memberikan namanya adalah latihan MS Word, maka dia berubah menjadi latihan MS Word. Nah, sudah berubah ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai pekerjaan kita di dalam Microsoft Office Word, kita harus menentukan kertas yang ingin kita gunakan ya. Tadi kan sudah ada penjelasan fungsinya untuk membuat karya tulis, proposal, tugas akhir, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita harus menentukan ukuran kertasnya. Nah, ukuran kertas itu bisa kita cari di menu layout. Oke, di menu layout. Nah, kemudian kita tentukan kertasnya mau ukuran apa. Nah ini ya, di ribbon page setup, kemudian pilih yang size. Kita pilih size-nya. Di situ ada letter small, tabloid, ledger, legal, statement, eksekutif, A3, A4, A4 small, dan masih banyak yang lainnya. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Kita pilih yang mana terserah. Nah, saya coba pilih yang A4 saja ya. Kita pilih A4. Klik. Oke, maka kertas kita sekarang adalah kertas ukuran A4. Nah, ya, sudah ukuran A4. Nah, kemudian ketika kita menggunakan Microsoft Word, kemudian kita sudah mengetik sesuatu, misalkan sudah ada judul, sudah ada satu paragraf. Nah, kemudian kita ingin merubah hurufnya atau kita ingin memberikan warna kepada hurufnya. Nah, itu bisa dilakukan di dalam Microsoft Office Word. Nah, di mana kita bisa menggunakan menu bar Home. Nah, ya. Misalkan ini kan ada judul, kemudian ada satu buah paragraf. Misalkan judul ini ingin kita besarkan ya. Ingin kita besarkan misalkan. Atau dipertebal hurufnya. Baik, kita pertebal dulu ya, misalkan. Nah, kita bisa pertebal judulnya dengan cara yang pertama adalah kita blok dulu teksnya atau tulisannya yang akan kita tebalkan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fitur bold. Bold itu adalah untuk menebalkan huruf. Nah, di mana letaknya? Letaknya adalah di ribbon font. Nah, di sini ya, di ribbon font. Kemudian yang mana? Bold itu simbolnya adalah B. Kita cari B yang mana? Nah, ini ada ya. Ini bold. Ya. Simbolnya B. Kita tinggal klik saja kalau sudah di blok, kemudian kita klik. Nah, maka judulnya ya, mengenal Microsoft Word. Dia jadi lebih tebal dibandingkan dengan kalimat yang ada di bawahnya. Oke. Itu yang pertama adalah bold. Kemudian apa nih yang di samping bold? Oh, ada italic. Nah, apa fungsi italic? Fungsi italic itu adalah untuk membuat tulisan menjadi miring. Nah, misalkan kita punya tulisan di sini MS Word. Nah, karena tulisan MS Word ini adalah bahasa asing, bisa kita miringkan ya. Caranya sama seperti tadi, kita blok dulu tulisannya akan kita miringkan. Kemudian kita klik I atau italic. Nah, maka tulisan MS Word ini menjadi miring. Oke ya. Sudah tuh, 2. Kemudian di samping italic ada U nih. Kemudian ada di bawahnya itu ada garis.
Nah, namanya underline. Sesuai dengan simbolnya. Ada garisnya di bawah. Berarti underline ini fungsinya untuk memberikan tulisan berupa garis bawah. Nah, misalkan kita punya masih di paragraf tadi, kita ingin membuat tulisannya menjadi mempunyai garis di bawah ya. Misalkan ini kreasi menyisipkan gambar maupun yang lainnya. Nah, kita blok lagi tulisannya, kemudian kita klik underline. Nah, otomatis dia mempunyai garis di bawahnya ya. Oke. Kemudian kita masih di ribbon font. Kita lihat tulisan kita atau teks kita di sini, ternyata tidak menarik ya, belum begitu menarik. Kita ingin membuat tulisannya bisa menjadi berubah bentuknya. Gak mau seperti ini. Oke, bisa. Misalkan kita ingin berubah semuanya. Berarti tinggal kita blok saja semuanya. Kemudian kita pilih ini. Nah, ada font. Ya, ada font atau font style. Kita klik. Nah, kemudian kita cari mana yang ingin kita gunakan, yang dirasa enak dipandang menurut kita ya. Nah, misalkan kita pilih yang mana? Kita pilih yang, nah ini saja ya, Bell MT. Kalau sudah, klik. Nah, maka tulisannya sesuai dengan jenis font yang kita pilih tadi. Oke, sudah. Selanjutnya, kan biasanya judul itu besar ya tulisannya. Ini juga sudah besar, tapi kita ingin perbesar lagi tulisannya. Nah, seperti tadi, di blok lagi. Kemudian kita bisa menggunakan font size. Nah, ini ya. Font size, kita klik. Kemudian kita perbesar. Nah, misalkan 18 lah ya. Nah, maka dia akan lebih besar dibandingkan dengan yang tadi. Tuh. Oke. Kemudian, selanjutnya adalah kita beralih ke, kalau tadi font, sekarang kita ke paragraf. Ya, kita sekarang ke paragraf. Nah, fungsinya paragraf untuk apa? Fungsi paragraf ini adalah untuk merapikan tulisan kita sesuai dengan keinginan kita dan keperluan kita. Nah, kita sudah punya satu judul dan satu buah paragraf. Tapi sepertinya kalau di bahasa Indonesia, tata letak dari judul dan paragraf ini belum sesuai ya. Nah, kita bisa sesuaikan dengan menggunakan fitur dari paragraf ini. Nah, kalau biasanya kan judul itu letaknya di tengah-tengah ya. Itu juga bisa kita gunakan. Kita bisa manfaatkan paragraf ya. Kita blok dulu tulisannya. Nah, kemudian kita pilih di paragraf ini yang keempat ini. Ada satu, alignment left, kemudian ada center, kemudian ada alignment right, dan ada justify ya. Nah, kita pilih antara keempat ini. Kira-kira untuk membuat tulisan ini menjadi di tengah, kita pakai apa? Oke, betul ya. Kita gunakan center. Center. Nah, yang ini kita klik. Nah, maka tulisannya akan berpindah ke tengah-tengah. Oke, judul sudah oke. Selanjutnya adalah di paragraf. Kita lihat paragraf ini samping kiri rata. Tapi di samping kanan dia masih belum rata ya. Nah, bisa kita rubah supaya paragraf ini menjadi rata di kiri seperti ini dan di kanan juga rata. Nah, kita bisa gunakan
fitur paragraf lagi, tapi sebelumnya kita blok dulu. Seperti biasa blok tulisannya. Nah, setelah diblok baru kita gunakan fitur paragraf. Kita gunakan yang mana? Nah, kita gunakan yang ini. Just TV. Ya, supaya dia rata ke kiri dan rata ke kanan. Klik. Nah, maka di kiri rata, di kanan juga rata. Itu ya. Lantas, tadi kan kita sudah menggunakan center untuk judul. Kemudian just TV untuk paragraf. Lantas yang dua lagi kita gunakan untuk apa? Atau fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya yang pertama ada ini ya, alignment left. Dia meratakan ke kiri saja. Seperti tadi, misalkan kita klik lagi. Nah, yang rata hanya di barisan yang kiri saja. Sementara yang kanan tidak. Kemudian yang satu lagi, nah alignment right, kita klik, maka yang rata adalah di kanan saja, sementara di kiri masih acak-acakan. Nah itu ya fungsinya. Itu bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita nanti, kebutuhan kita apa nanti ya. Karena ini untuk membuat paragraf, berarti kita harus membuat paragrafnya menjadi rata di kiri dan di kanan. Kita pakai yang Just TV. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tab saja satu kali. Nah, sudah. Itu menjadi satu paragraf. Nah, kemudian ada lagi nih sebelahnya. Ada line and paragraph spacing. Nah, ini fungsinya untuk memberikan spasi atau jarak di antara tulisannya, ya. Seperti biasa kita blok. Nah, kita bisa memberikan jarak berapa sih? Mau berapa? Ada 1, ada 1,15, ada 1,5, ada 2, ada 2,5, ada 3. Nah, itu berubah kan sesuai dengan yang kita pilih. Tuh. Jadi jarak spasinya nanti akan berubah menyesuaikan sesuai dengan yang kita pilih. Nah, misalkan kita pakai yang 1,5, klik saja. Nah, maka dia jarak spasinya adalah 1,5 atau 1,5. Nah, itu saja teman-teman yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan di kehidupan teman-teman ya, baik di sekolah maupun di kampus. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.